Fergus, Lina, mereka sudah mau menyerang ke dalam. Ayo kita cepat lari. aku Tuan Putri Kerajaan Lingga. Aku tidak boleh kabur saat negara dalam bahaya. Di bawah tempat tidur ada lorong rahasia. Kamu bawalah pelat pasukan untuk meminta bantuan. Bagaimana denganmu? Aku bantu kamu halangi musuh. Jika kamu mau mati, jangan tarik aku. Kakak Fergus. Pelat pasukan? Bagus sekali. Membawa pelat pasukan untuk menyerah. Kerajaan Romus akan beri kita perlakuan istimewa. Kalian mau menyerah pada Romus? Tuan Putri, mereka sudah menyerang kemari. Jika tidak menyerah, aku dan kakak Fergus mana bisa hidup? Memang Yeri lebih memikirkanku. Duluan menghubungi orang kerajaan Romus untukku. Kamu bersekongkol dengan kerajaan Romus, Fergus. Kamu sebagai pangeran kerajaan Lingga, dihormati seluruh rakyat. Bagaimana bisa bersekongkol dengan musuh? Cukup! Kamu yang memaksaku menjadi suamimu, membuat aku tidak bisa bersama dengan orang yang kucintai. Sekarang kerajaan Lingga sudah hancur. Kamu bukan Tuan Putri lagi. Atas dasar apa menarikku mati bersamamu? Kakak Fergus, buat apa basa-basi dengannya? Bunuh dia, setelah itu kita pergi. Lina, semua yang terjadi hari ini karena kamu bodoh. Jika kamu menuruti perkataanku mengurung Jenderal Kino, kerajaan Romus tidak akan secepat ini menyerang ibu kota. Fergus! Tidak kusangka, sebagai Tuan Putri, Aku bukan mati di tangan musuh. malah mati dibunuh oleh suamiku sendiri. Ayahanda, ibunda, aku tidak berbakti membawa musuh masuk, menghancurkan kejayaan keluarga Sima. Jenderal Kino, Tuan Putri, Tuan Putri, Tuan Putri, kamu tidak apa? Jenderal Kino, dulu aku mempercayai perkataan fitnah, menyita kekuatan militermu dan mengurungmu di rumah. Kenapa sekarang kamu mau membahayakan diri untuk menolongku? Tuan Putri hanya tertipu oleh orang licik saja. Ini bukan salah Tuan Putri. Aku akan membawa Anda pergi. Hah? Ya! Aku sudah bukan Tuan Putri lagi. Seseorang yang sudah akan mati hanya bisa membebanimu. Jenderal, jangan pedulikan aku. Keluarlah sendirian dari sini. Tuan Putri, tetaplah Tuan Putri. Jalan di alam baka begitu sulit. Aku bersedia menemani Tuan Putri mati. Di kehidupan ini, aku mengorbankan segalanya untuk Fergus. Dia malah bersekongkol dengan musuh membunuhku. Sedangkan Jenderal Kino yang aku curigai malah rela mengorbankan nyawa menemaniku mati. Maaf. Jika ada kehidupan selanjutnya, di kehidupan selanjutnya, Mbak,
Ayahanda? Ibunda? Dasar gadis ini sudah di usia memilih suami, kenapa masih suka terkejut begitu? Suami? Apa aku terlahir kembali di hari memilih suami? Antara kandidat ujian kekaisaran ini, siapa yang ingin kamu pilih menjadi suamimu, maka dia akan membantumu naik tahta dan meneruskan kerajaan Lingga. Latar belakang Fergus memang agak rendah. Tapi yang penting Lina suka. Di kehidupan lalu, aku begitu menyukainya. Membuatnya dari seorang sarjana miskin menjadi pangeran, juga memberinya kekuasaan. Aku tidak akan biarkan ini berulang lagi. Sudah lama tahu kalau Lina suka pada Fergus. Kalau begitu aku anugerahkan pernikahan. Ayahanda, aku tidak menyukai Fergus. Aku memilih Jenderal Kino. Lina, bukankah kamu menyukai Fergus? Kenapa memilih seorang jenderal? Ibunda, pangeran berkaitan dengan kejayaan kerajaan kita. Jenderal Kino muda dan bertalenta, sangat cocok menjadi suamiku. Kino baru pulang membawa kemenangan. Punya wibawa tinggi di kalangan masyarakat. Jika menikah aliansi dengan keluarga kekaisaran, pejabat lain akan merasa tersaingi. Percaya pada pekerja sendiri, jangan pekerjakan dicurigai. Dunia ini bisa damai mengandalkan Jenderal Kino. Alih-alih diberi hadiah, malah waspada dan curiga padanya. Bukankah ini akan meresahkan hati para jenderal yang setia? Baiklah. Ayahanda senang sekali. Kamu punya pendapat sendiri. Hanya saja identitas jenderal agak berbeda. Hal ini tidak boleh disebarkan dulu. 7 hari lagi, umumkan surat nikahnya di hari pernikahan. Tuan Putri sudah memilih suami di antara kalian semua. 7 hari lagi merupakan hari baik pernikahan diadakan di kediaman Tuan Putri. Selamat Tuan Putri. Semoga Kaisar panjang umur. Fergus, di kehidupan yang lalu kamu tidak punya apa-apa, hanya mengandalkan statusmu sebagai pangeran. Di kehidupan ini, aku tidak mau kamu lagi. Aku mau lihat kamu akan berakhir seperti apa. Kaisar hanya bilang Tuan Putri sudah memilih suami di antara kita, tapi kita ada begitu banyak jumlahnya. Sebenarnya siapa yang terpilih? Apa ini masih perlu ditanyakan? Tuan Putri sudah tidak sabar bisa berada di sisi kakak Fergus setiap hari, membantunya dari seorang sarjana miskin mencari keluarga kekaisaran. Pasti kakak Fergus yang terpilih. Benar. Masuk akal. Lihatlah Tuan Putri sedang menunggu kakak Fergus di sana. Tuan Putri sungguh tulus kepada kakak Fergus. Iya. Lina, kamu memutuskan sendiri menyuruh Kaisar menetapkan pernikahan kita. Apa kamu pernah berpikir Yeri akan sedih? Sekarang kamu siapkan hadiah besar untuk minta maaf padanya. Aku adalah seorang Tuan Putri. Kenapa harus minta maaf kepada gadis desa? Yeri itu adik sepupuku. Kamu begitu tidak sabar ingin menikahiku, sudah seharusnya minta maaf padanya. Bukankah ini keterlaluan? Kenapa begitu? Benar. Kamu menungguku di luar istana, membuatku dibicarakan oleh teman-temanku. Orang yang aku tunggu bukanlah kamu. Jenderal Kino. Bahayakan nyawa membunuh para pemberontak, menemaniku mati di lautan api. Jenderal Kino, bisa terlahir kembali dan bertemu denganmu. Aku senang sekali. Di kehidupan lalu, kamu membahayakan nyawa membunuh para pemberontak, menemaniku mati di lautan api. Jenderal Kino, bisa terlahir kembali dan bertemu denganmu. Aku senang sekali. Bukankah kalau ada kakak Fergus, Tuan Putri tidak akan melihat orang lain? Kenapa malah mempermalukan kakak Fergus? Lina, karena kamu mau menikah ke keluarga Danu, maka mulai sekarang, kamu harus menjaga batas. Kenapa kamu malah berhubungan dengan pria lain karena kesal denganku? Fergus, atas dasar apa kamu yakin aku akan menikahimu? Aku sedang bicara denganmu, kamu dengar tidak? Seorang sarjanawan juga berani tidak hormat pada Tuan Putri di istana. Tadi mati, pergi! Kamu! Lina, sebaiknya kamu segera siapkan hadiah permintaan maaf kepada Yeri. Jika Yeri marah, jangan harap bisa menikahiku. Masih tidak pergi. Ini, ayo cepat. Kenapa Tuan Putri bisa memilih Fergus menjadi suaminya? Mau bagaimana lagi? Siapa suruh Tuan Putri suka padanya? Ayo. Yang mulia, maaf jika perkataanku menyinggung.
Fergus bukan pasangan yang cocok denganmu. Semua orang bilang Jenderal Kino buruk rupa, makanya menggunakan topeng menutup wajahnya. Tidak disangka ternyata dia setampan ini. Tuan Putri, Jenderal Kino, telinga dan matamu tajam. Seharusnya kamu sudah mendengar percakapan aku dengan ayahku di dalam aula utama, kan? ini aku hanya menganggap Tuan Putri bercanda. Aku bukan bercanda. Atau Jenderal Kino tidak ingin menikahiku? Aku bukan bermaksud begitu. Kalau begitu, 7 hari lagi, aku akan memakai baju pengantin menunggumu. Aku mau ke pavilion Loluna mengambil bara. Kamu begitu tampan, malah memakai topeng menutupi wajahmu. Ini sayang sekali. Yeri, tenang saja. Meski Lina mendapatkan olangku, tapi hatiku hanya milikmu. Ayah. Sabuk giok yang ditenun dengan sutra ini dipasang dengan 72 buah batu permata langka. Harganya pasti mahal sekali, kan? Kebetulan, di hari pernikahan, Anda dan Tuan Muda Fergus masing-masing satu. Aku memang mau berikan kepada suamiku, tapi bukan fair. Tuan Muda Fergus. Wah, sabuk giok yang cantik sekali. Kakak Fergus, apakah ini hadiah permintaan maaf kakak Lina untukku? Kamu lumayan tahu diri juga. Sabuk giok ini lumayan bagus. Kebetulan aku dan Yeri masing-masing punya satu. Siapa bilang ini untuk kalian? Apa maksudmu, Lina? Bukankah aku sudah beritahu kamu siapkan hadiah permintaan maaf kepada Yeri? Gadis desa yang entah muncul dari mana memangnya layak dapat maaf dariku? Kamu... Biasanya Yeri mencintai aku dan orang sekitarku. Sangat menghormati Yeri. Kenapa hari ini... Sudahlah kakak Fergus. Kakak Lina adalah Tuan Putri, mana boleh minta maaf kepada gadis desa sepertiku. Kalian berdua baik-baiklah, tidak apa-apa aku sedikit tertindas. Tidak bisa. Kamu sudah tertindas karena pernikahan ini. Mana boleh membuatmu lebih tertindas lagi. Lina, meski kamu Tuan Putri, setelah menikah, kamu menantu keluarga Danu. Bisa tidak berbesar hati sedikit. Yeri suka sabuk giok ini. Cepat berikan kepada Yeri. Kamu pikirkan baik-baik. Sabuk giok ini adalah barang kekaisaran. Ada sulaman lambang kerajaan. Orang lain yang memakai dianggap merampas, bisa dihukum mati. Tuan Putri, kamu akan segera menikah dengannya. Keluarga Danu juga termasuk kerabat kerajaan. Benar. Tunggu kamu menikah dengan keluarga Danu. Kami adalah kerabat kerajaan. Kenapa rupanya jika memakai barang kekaisaran? Baiklah, kamu coba saja. Biasanya, sebuah barang yang aku mau, dia akan memberinya tanpa ragu. Ada apa dengan hari ini? Sudahlah. Juga bukan barang bagus. Kamu tidak sudi. Yeri, di pavilion Loluna ada banyak barang bagus. Pilih saja sesuka hatimu. Dia yang bayar. Menyuruh kakak Lina yang bayar? Ini, apakah kakak Lina tidak keberatan? Dia mau keberatan apa? Dia saja ingin sekali habiskan uang untukku. Ayo. Yeri, gelang giok ini cocok dengan warna kulitmu. Ingin pakai uangku belikan barang untuk wanitamu? Fergus, kamu kira aku orang bodoh? Sabuk giok semahal ini, untung saja tidak rusak. Sudah kotor, hancurkan saja. Tuan Putri, ini tidak rusak. Kenapa mau dihancurkan? Pengasuh Uti, kamu menjagaku bertahun-tahun. Apa tidak menuruti perkataanku lagi? Aku lakukan sekarang juga. Belanjaan Fergus tidak ada hubungannya denganku. Baiklah. Ini juga. Ini dan ini. Bungkus semuanya. Fergus, dulu aku memaklumimu dari keluarga miskin, menghabiskan uang untukmu. Tidak disangka, kamu sambil menikmati keuntungan ini, sambil berpura-pura arogan menekanku. Kalau begitu, kamu bayar saja sendiri. Terima kasih kakak Fergus. Kakak Fergus memang terbaik. Yang penting kamu senang. Lina, hari ini aku susah payah menyenangkan Yeri. Sebelum pernikahan, kamu jangan buat masalah lagi dan membuat Yeri marah. Tuan Muda Fergus, tunggu sebentar. Belanjaan Anda kali ini adalah 3 Gimantu Style. Silakan bayar. Bayar apa? Aku beli barang selalu dia yang bayar.
Tadi Tuan Putri berpesan Tuan Muda Fergus yang bayar sendiri barang yang Anda beli. Apa? Bukan aku yang beli barangnya. Kenapa harus aku yang bayar? Kamu sendiri yang bilang aku susah payah bersekolah. Akan menanggung semua biayaku di ibu kota. Kenapa? Tuan Putri mau mengingkar janji? Sekarang sudah berbeda dengan dulu. Meski aku memelihara anjing, dia masih akan goyangkan ekornya padaku. Seseorang yang terus berbicara kasar padaku, atas dasar apa aku membayar pengeluaranmu? Kenapa kamu pelit sekali? Lina, aku peringatkan kamu, cepat bayar uangnya. Kalau tidak, aku tidak akan menikah denganmu. Lihat saja bagaimana kamu mau selesaikan. Kamu tidak perlu khawatirkan aku. Sebaliknya kamu, kalau aku tidak bayarkan 3 atau 500 style ini, kamu pikirkan saja sendiri caranya. Tuan Putri, kamu juga tidak kekurangan uang. Kenapa rupanya kalau habiskan uang untuknya? Lagi pula, Tuan Muda Fergus juga pernah beri kamu hadiah. Anda begitu pelit. Hati-hati dia mengambil kembali hadiah yang dia berikan kepadamu. Benar. Tusuk konde kayu di kepalamu itu adalah pemberianku. Kalau kamu bersikeras melawanku, kembalikanlah itu. Lina begitu menghargai tusuk konde kayu pemberianku padanya. Dia selalu memakainya kemanapun dia pergi. Dia tidak mungkin rela kembalikan padaku. Ini buatan Tuan Muda Fergus sendiri. Menghabiskan banyak perasaan pada benda ini. Menghabiskan banyak perasaan, tusuk konde kayu pinggir jalan seharga 2 sen. Hanya orang bodoh sepertiku yang anggap ini pusaka. Tidak mau kembalikan? Kalau begitu bayarlah. Tusuk konde yang tidak berharga juga berani kamu hadiahkan untukku. Kamu simpan saja. Untuk kamu pakai sendiri. Lina, kamu... Lihatlah dia. Jangan marah. Dia memang manja. Ada ibu, aku akan menasihatinya. Sudah meremehkanku, tapi malah mengincar maharku. Fergus, aku sangat menantikan bagaimana ekspresimu ketika kamu tahu bahwa yang akan aku nikahi adalah orang lain. Tuan Muda, bayar uangnya. Lina sudah pergi, aku mana punya uang. Yeri, kita kembalikanlah semua barangnya. Tapi... Ini semua adalah barang cacat. Tidak layak untukmu. Tunggu Lina menikah denganku. Semua makarnya adalah benda berharga. Kamu pilihlah sesuka hatimu, ya. Kami kembalikan saja semua barang ini. Hati-hatilah. Cepat, letakkan di sana. Ayo letakkan di sini. Ini lentera kesukaan Tuan Putri. Tuan Putri Anda cantik sekali. Tuan Putri tusuk konde emas Anda ini. Pemberian pangeran. Kapan Tuan Muda Fergus berikan padamu? Hari itu, kamu mematahkan tusuk konde kayunya, dia malah memberikan tusuk konde emas kepada Anda. Tuan Muda Fergus memang perhatian kepada Tuan Putri. Tuan Muda Fergus? Iya, Tuan Putri. Akhirnya keinginan Anda terpenuhi, bisa menikah dengan Tuan Muda Fergus. Kelak Anda harus menjaga moral. Melayani Tuan Muda Fergus dengan baik. Dengan begitu, hubungan kalian akan semakin harmonis. Di kehidupan lalu, aku memilih Fergus tidak pulang dari dorongan pengasuh Uti. Apa sebenarnya hubungan dia dengan Fergus? Apa tidak tahu kalau Yeri paling benci teratai? Cepat tukar! Kalian berdua, cepat lakukan sesuai perintah pangeran. Cepat. Tunggu. Lina, kamu berdandan begini ternyata cantik juga. Bukankah Tuan Muda Fergus bilang tidak akan hadir di pernikahanku? Untuk apa sekarang kamu datang kemari? Lina, kita sudah mau menikah. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Aku memenuhi janjiku menikahimu. Kamu pasti senang sekali, bukan? Siapa yang sudah berjanji denganmu? Kamu... Selamat. Tuan Muda Fergus beruntung sekali bisa mendapatkan Tuan Putri kami. Kelak sudah harus ganti panggilan jadi pangeran. Menikahi Tuan Putri bukanlah kemauanku. Dia sendiri yang meminta. Aku mencintai orang lain. Kakak Fergus, hari ini pernikahanmu dengan kakak Lina. Tidak cocok jika berkata begitu. Tidak cocok apanya. Dia sendiri yang mau menikah denganku.
Ada beberapa hal memang harus diperjelas. Sungguh pasangan yang penuh kasih. Kalau begitu, kenapa kamu tidak nikahi dia, malah menikahiku? Kakak Lina, Anda bercanda ya? Kaisar memberikan titah atas pernikahan kalian. Kakak Fergus mana berani membantahnya? Maksudmu, aku memaksa dengan kekuasaanku dan memisahkan kalian? Cukup, kamu sudah menakuti Yeri. Masalah ini jelas-jelas kamu yang salah duluan. Tidak berdiskusi denganku, langsung menyuruh Kaisar memberikan titah dan memisahkan aku dengan Yeri. Tuan Muda Fergusa, jaga bicaramu di hari pernikahan. Aku tidak salah bicara. Kamu, Lina, aku beri kamu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Bagaimana? Beri aku kesempatan menebus kesalahanku. Coba kamu katakan. Minta Kaisar untuk berikan titah agar membiarkan Yeri menikah denganku, berbagi suami denganmu sebagai istri sah. Jenderal, hadiah pernikahan sebanyak 128 buah sudah disiapkan. Sekarang sudah bisa berangkat menjemput pengantin. Jenderal, sebenarnya siapa pengantinnya? Kamu sudah akan menikah. Kenapa masih belum beritahu kami? Kalian akan tahu, tunggu ke sana nanti. Kamu begitu tampan malah memakai topeng menutupi wajahmu. Ini sayang sekali. Berangkat. Kamu ingin aku berbagi suami dengan seorang gadis desa? Benar. Hari ini Yeri juga memakai baju nikah. Tunggu kamu meminta titah pada Kaisar, kebetulan kita bertiga bisa selesaikan upacara. Tidak perlu. Kalian berdua hiduplah baik-baik. Itu jauh lebih baik dari apapun. Aku tidak mau ikut. Apa maksudmu? Kakak Fergus, bagaimana kamu bisa meminta hal yang menyulitkan kakak Lina begini? Aku jadi selir saja tidak apa. Tidak apa kalau aku menderita. Kamu jangan sampai ribut dengan kakak Lina. Yeri, kamu tidak perlu mempersulit dirimu. Kamu dan aku tumbuh besar bersama. Aku akan bertanggung jawab padamu. Tidak akan menjadi pria pengkhianat dan tidak tahu berterima kasih. Lina, memang dari awal, kamu yang merusak hubunganku dengan Yeri. Kalau sesuai urutan, Seharusnya kamu menjadi selir. sekarang status kalian disetarakan. Itu keberuntunganmu. Dasar tidak tahu berterima kasih. Memakai uangku, tinggal di tempatku, waktu menggunakan kekuasaanku membuat koneksi, kenapa tidak bilang kamu merusak hubungan? Sudah menggunakan semua keuntungan, malah berbalik menyalahkanku? Tuan Putri, bukankah kamu paling cinta Tuan Muda Fergus? Bagaimana bisa kamu mengatakannya begitu? Cepat minta maaf kepadanya dan minta belas kasihannya. Aku berbicara, kamu tidak berhak ikut campur. Lina, pengasuh Uti sudah menjagamu puluhan tahun. Bagaimana kamu bisa tidak sopan padanya? Bagaimanapun dia hanya seorang bawahan. Aku mengajari bawahan. Apa hubungannya samamu? Kakak Lina, kamu akan segera menikah dengan kakak Fergus. Kenapa tidak ada hubungan sama kakak Fergus? Lina, aku paling benci orang yang menindas orang lemah dengan kekuasaan sepertimu. Tunggu kamu sudah menikah denganku. Aku akan mengajari temperamen burukmu itu. Siapa yang beritahu kamu aku pasti akan menikah denganmu? Apa? Tuan Putri, meski Anda kesal, juga tidak boleh berkata begitu. Anda mengejar Tuan Muda Fergus selama itu, perhatian padanya. Bukankah untuk hari ini? Ada begitu banyak pria hebat di negara ini. Kenapa aku harus memilih seseorang dengan kemampuan biasa dan tidak punya latar belakang menjadi pangeran? Pangerannya sungguh bukan Tuan Muda Fergus. Melihat sikap Tuan Putri, jangan-jangan dia memang sudah berubah. Lina, kamu bisa membohongi dirimu sendiri, tapi tidak bisa membohongiku. Di ibu kota, siapa yang tidak tahu Tuan Putri tidak peduli pada reputasinya dan terus mengejarku seperti seekor anjing. Sekarang malah bilang tidak suka padaku. Siapa yang percaya? Tuan Putri benar-benar sangat berusaha kepada Tuan Muda Fergus. Demi pendidikan Tuan Muda Fergus, Tuan Putri bahkan menaiki 19 pilihan anak tangga untuk meminta seorang cendekiawan agung mengajari Tuan Muda Fergus. Setengah bulan lalu, Tuan Muda Fergus demam, Tuan Putri bahkan tidak beristirahat, menjaganya sepanjang siang dan malam. Ini, menjaga sepanjang siang dan malam, itu hal yang dilakukan seorang istri. Tampaknya Tuan Putri beneran tulus kepada Tuan Muda Fergus. Sudahlah. Tadi kamu hanya bermain tarik ulur, ingin mendapatkan perhatianku saja. Aku sudah tahu kelicikanmu. Dulu kenapa aku bisa buta dan jatuh cinta padamu? Kakak Lina, di hari pernikahan, kamu jangan ribut lagi dengan kakak Fergus. Jika kamu tidak ingin melihatku, aku akan pergi. Yeri, untuk apa kamu mengalah padanya? Jika ingin menikah ke keluarga Danu, semuanya harus sesuai dengan peraturan keluarga Danu. Tuan Putri,
Permintaan Tuan Muda Fergus tidak keterlaluan. Sebaiknya Anda terima saja dan menikah dengannya. Kamu ini bawahanku, tapi malah terus membantunya bicara. Tuan Putri, aku juga demi kebaikanmu. Anda begitu cinta pada Tuan Muda Fergus. Jika karena gegabah sesaat menghancurkan pernikahan, bukankah Anda yang akan menyesal pada akhirnya? Sudah mau menikah, Tuan Putri malah ribut seperti ini. Benar-benar keras kepala. Aku sudah bilang bukan dia orang yang akan kunikahi. Lina, aku sudah cukup menghormatimu. Kenapa kamu masih begitu ngotot? Kalau bukan menikah denganku, lalu di mana pengantin priamu? Di mana orangnya? Kenapa aku tidak melihatnya? Jenderal Kino membawa mas kawin sejauh 10 mil untuk datang melamar. Jenderal Kino membawa mas kawin sejauh 10 mil untuk datang melamar. Ini, sungguh ada pengantin pria yang lain. Kenapa orangnya Tuan Putri? Pengurus Adi, apakah kita sudah salah tempat? Ini pernikahan Tuan Putri dengan Pangeran. Jenderal Kino sedang berdoa di kuil, memberi kita lokasinya, menyuruh kita jalan dulu. Tidak disangka, ternyata datang ke kediaman Tuan Putri yang baru. Jenderal Kino bukanlah orang ceroboh. Sebelum dia datang, kita tunggu saja dulu. Baiklah. Perhiasan emas batangan, perhiasan mutiara, dan juga perhiasan kaca dari wilayah barat. Meski itu, Ratu juga tidak punya hadiah sebanyak ini. Ini harganya tidak ternilai. Sungguh ada orang yang datang menikahinya? Tidak mungkin. Di hari Kaisar anugerahkan pernikahan, di aula hanya ada beberapa sarjanawan. Siapa yang sanggup berikan mas kawin sebanyak ini? Aku mengerti. Pasti dia mementingkan gengsi, jadi menyiapkannya atas namaku. Aku yang siapkan. Semua mas kawin ini. Mas kawin sebanyak ini, kakak Fergus memang niat sekali. Pantas saja bisa disukai oleh Tuan Putri. Lina masih tahu diri juga. Tahu harus menyiapkan ini agar aku tidak malu. Lina, aku juga bukan orang yang kejam. Meski kamu terus ribut. Tapi jika kamu mengalah, aku tetap akan menikahimu. Kamu menyuruhku mengalah? Tuan Putri, Pangeran sudah menyiapkan mas kawin sebanyak ini. Mengalah juga tidak apa. Siapa bilang aku siapkan mas kawin ini untuknya, Lina? Mas kawin ini memang awalnya aku siapkan untukmu. Tapi sikapmu hari ini membuatku sangat tidak senang. Jadi aku ingin memberikan semua mas kawin ini kepada Yeri. Kakak Fergus, perhiasan sebanyak ini. Kamu sungguh mau berikan semuanya kepadaku? Benar. Yeri, kamu juga istriku. Tapi perhiasan lebih layak untuk Tuan Putri. Aku hanya seorang gadis desa. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Kita memang miskin, tapi punya karakter. Jauh lebih kuat dibandingkan orang yang tidak punya otak. Yeri, aku berikan mas kawin ini kepadamu sekarang juga. Apa yang kamu lakukan? Kamu yakin kamu yang siapkan ini semua? Kakak Fergus. Apa maksudmu? Mas kawin ini disiapkan oleh suamiku untukku. Kamu mengaku-ngaku seperti itu. Apa tidak merasa bersalah? Dia yang menyiapkan mas kawin ini sendiri. Jika terbongkar, dia sendiri yang akan malu. Mas kawin ini memang aku yang siapkan. Lina, kamu tidak boleh marah dan malu. Hanya karena aku tidak berikan padamu. Aku memang belum pernah melihat orang tidak tahu malu sepertimu. Baiklah, karena kamu bilang ini darimu. Kalau begitu, berapa jumlah dari semua mas kawin ini? Dan ada apa-apa saja? Bawahanku yang menyiapkan semuanya. Aku mana tahu. Kamu hanya seorang sarjanawan miskin. Punya bawahan dari mana? Kamu jawab. Apakah dia yang antarkan mas kawin ini? Bukan mas kawin ini, bukan milik Tuan Muda ini, tapi... Lina, bukankah kamu ingin buat dia bilang kalau kamu sendiri yang siapkan mas kawin ini? Tuan Putri yang siapkan mas kawin ini. Tuan Muda Fergus memang miskin, biar tidak malu. Makanya Tuan Putri persiapkan sebanyak ini. Kenapa mereka malah ribut karena mas kawin, pengurus Adi? Bagaimana ini? Kenapa Jenderal Kino masih belum datang? Jenderal Kino, di ibu kota ada kepercayaan sebelum pihak laki-laki pergi meramal. Jika datang membakar 3 batang dupa, suami istri akan bersama selamanya.
Dulu Jenderal Kino tidak percaya beginian. Tidak disangka kali ini Jenderal Kino sembahyang setulus itu demi pengantin. Banyak sekali bicaramu. Ayo, pergi menjemput pengantin. Lina, meski kamu yang siapkan mas kawin ini, sekarang kamu sudah serahkan padaku, maka aku punya hak untuk membagikannya. Aku pangeran, majikan pria di kediaman Tuan Putri. Cepat berikan mas kawin ini kepada Yeri. Tunggu. Tuan Putri, aku seharusnya tidak berhak mencampuri pernikahan Anda. Hanya saja, tidak ada yang boleh menyentuh mas kawin yang disiapkan majikanku. Majikanmu?